Halo teman kesadaran, selamat datang kembali di Frekuensi Sadar. Di video sebelumnya, kita sudah berkenalan dengan vibrasi, getaran energi yang kamu pancarkan ke alam semesta. Kita belajar bahwa pikiran dan perasaan punya frekuensi, dan bahwa semesta selalu merespons getaran hatimu, bukan sekadar kata-kata di permukaan. Tapi sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Kalau menaikkan vibrasi itu penting, kenapa rasanya sulit sekali? Kenapa kadang kita sudah mencoba berpikir positif, bermeditasi, mengucap syukur, tapi hidup masih terasa berat? Rezeki masih seret? Emosi masih gampang runtuh? Jawabannya sederhana, teman kesadaran, tapi tidak mudah untuk dihadapi. Kita tidak bisa menaikkan vibrasi kalau kita tidak tahu apa yang selama ini menurunkannya. Ibarat sebuah ember yang ingin diisi air bersih. Kamu bisa menuangkan air dari keran sepuasnya. Tapi jika di dasar ember itu ada lubang-lubang kecil yang tidak kamu sadari, air itu akan terus bocor. Dan kamu akan kelelahan sendiri, menuang tanpa henti, tanpa pernah benar-benar penuh. Lubang-lubang itulah yang akan kita cari bersama hari ini. Aku akan membantumu mengenali 5 penyebab utama vibrasi rendah. 5 kebocoran energi yang paling sering terjadi, tapi paling jarang disadari. Siap? Penyebab pertama, lingkungan yang beracun. Kita mulai dari yang paling dekat. Lingkungan di sekitarmu. Coba renungkan sejenak. Dengan siapa kamu menghabiskan sebagian besar waktumu? Teman-temanmu, rekan kerjamu, bahkan anggota keluargamu. Bagaimana energi mereka? Ada satu hukum vibrasi yang sangat penting. Frekuensi itu menular. Seperti garpu tala. Jika kamu memukul satu garpu tala pada frekuensi tertentu, garpu tala lain di dekatnya akan mulai bergetar pada frekuensi yang sama. Manusia juga begitu. Jika kamu setiap hari dikelilingi orang-orang yang mengeluh, bergosip, menyebarkan ketakutan, atau selalu melihat hidup dari sisi kekurangan, lama-kelamaan vibrasimu akan turun mengikuti mereka, tanpa kamu sadari. Ini bukan berarti kamu harus memutuskan semua hubungan dan hidup menyendiri. Tapi kamu perlu sadar bahwa setiap interaksi adalah pertukaran energi. Tanyakan pada dirimu, setelah bertemu seseorang, bagaimana perasaanku? Lebih ringan atau justru lebih lelah? Lebih bersemangat atau malah lebih cemas? Jawaban dari pertanyaan itu adalah kompas vibrasi yang sangat jujur. Penyebab kedua, luka masa lalu yang belum sembuh. Ini adalah lubang terbesar di ember banyak orang dan juga yang paling sulit dikenali karena seringkali sudah tertimbun bertahun-tahun. Inner child, luka masa kecil, trauma lama yang belum diurai. Saat kamu kecil, mungkin kamu sering mendengar kalimat seperti, "Kamu tuh nggak bisa apa-apa." Atau, "Uang itu susah dicari. Jangan boros." Atau, "Kita ini orang susah, jangan mimpi tinggi-tinggi." Saat itu, kamu hanyalah anak kecil yang menerima apa adanya. Tapi kalimat-kalimat itu tidak hilang. Mereka menetap di bawah sadarmu, berubah menjadi keyakinan inti, core belief, yang mengatur hidupmu hari ini. Dan setiap kali kamu mencoba melangkah ke level yang lebih tinggi, entah itu rezeki lebih besar, hubungan yang lebih sehat, atau kedamaian batin, luka itu muncul sebagai rasa tidak pantas, rasa takut, atau bahkan sabotase diri. Menaikkan vibrasi tanpa menyembuhkan luka lama, itu seperti mencoba menanam bunga di tanah yang penuh duri. Bunga bisa tumbuh, tapi akan selalu terluka. Di playlist Healing and Inner Child,
kita akan benar-benar masuk ke proses ini. Tapi untuk sekarang, cukup sadari dulu. Apakah ada luka lama yang masih kamu bawa? Sekarang penyebab ketiga. Konsumsi media yang tidak sadar. Ini penyebab yang sangat modern, teman kesadaran, dan sangat berbahaya. Berapa jam sehari kamu menghabiskan waktu di media sosial? Berapa banyak berita negatif, drama, kemarahan, dan perbandingan yang masuk ke dalam pikiranmu setiap harinya? Setiap konten yang kamu konsumsi adalah makanan untuk jiwamu. Sama seperti tubuhmu butuh makanan bergizi, jiwamu juga butuh asupan yang bersih. Tapi kebanyakan dari kita tanpa sadar memberi makan jiwa dengan junk food setiap hari. Scroll tanpa henti, berita buruk bertubi-tubi, membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Semua itu menurunkan vibrasi secara drastis. Karena apa yang kamu lihat, kamu rasakan. Dan apa yang kamu rasakan, kamu pancarkan. Aku tidak memintamu untuk berhenti total. Tapi mulailah bertanya pada diri sendiri sebelum membuka aplikasi. Apakah ini akan membuat jiwaku lebih tinggi atau lebih rendah? Satu pertanyaan sederhana itu bisa menjadi tameng yang sangat kuat. Penyebab keempat, pikiran yang tidak terkendali. Ini yang paling dekat, tapi paling sulit dijinakkan. Coba perhatikan teman kesadaran. Dalam 1 menit terakhir, kemana saja pikiranmu mengembara? Mungkin ke masa lalu yang sudah lewat, atau ke masa depan yang belum terjadi. Mungkin ada kekhawatiran tentang uang, tentang kesehatan, tentang hubungan. Sebagian besar dari kita hidup dalam kondisi mental yang bocor. Pikiran terus-menerus menciptakan cerita negatif, skenario terburuk, dan dialog internal yang melelahkan. Setiap pikiran negatif yang tidak terkendali adalah 1 tetes energi yang hilang. 1 tetes, 2 tetes. Lama-lama embermu akan kosong tanpa kamu sadari. Dan masalahnya, Pikiran negatif itu sangat halus. Ia datang seperti angin, masuk tanpa permisi, dan menetap seperti tamu tak diundang. Mengenali ini adalah langkah pertama. Di video berikutnya, kita akan belajar cara melatih pikiran agar tidak terus-menerus membocorkan vibrasi. Kelima, tubuh yang terabaikan. Ini mungkin terdengar aneh. Apa hubungannya tubuh dengan vibrasi? Hubungannya sangat erat, teman kesadaran. Tubuhmu adalah kendaraan jiwamu. Jika kendaraannya rusak, bagaimana mungkin perjalanannya bisa mulus? Kurang tidur, makanan tidak bergizi, jarang bergerak, jarang terkena sinar matahari. Semua ini adalah lubang-lubang kecil di ember vibrasimu. Sekali lagi, ini bukan tentang kesempurnaan. Bukan berarti kamu harus jadi atlet atau hanya makan sayur. Tapi mulailah dengan hal kecil. Tidur cukup, minum air putih lebih banyak, berjalan kaki sebentar di pagi hari. Tubuh yang sehat menopang vibrasi yang tinggi. Ia adalah fondasi fisik dari perjalanan spiritualmu. Checklist diagnosis diri. Sekarang, setelah kita membahas ke-5 penyebab, aku ingin memberimu alat sederhana. Alat untuk mendiagnosis dirimu sendiri kapanpun kamu merasa vibrasimu rendah. Tanyakan 5 pertanyaan ini pada dirimu. 1. Siapa yang paling banyak menghabiskan waktu denganku akhir-akhir ini? Bagaimana perasaanku setelah bersama mereka? 2. Apakah ada luka lama yang masih terasa sakit saat kusentuh? Apakah aku masih menyalahkan diriku untuk sesuatu di masa lalu? 3. Berapa jam aku menghabiskan waktu untuk scrolling tanpa tujuan? Bagaimana perasaanku setelahnya? 4. Kemana pikiranku paling sering pergi saat aku sedang sendiri? Apakah ia cenderung ke ketakutan atau ke ketenangan? 5. Apakah aku cukup tidur? Apakah aku sudah makan dengan baik? Apakah tubuhku merasa dirawat? Jawablah dengan jujur. Karena kejujuran pada diri sendiri adalah awal dari perubahan sejati. Teman kesadaran,
Hari ini kita sudah mengenali 5 kebocoran energi yang paling sering menurunkan vibrasi. Kamu sekarang punya alat untuk mendiagnosis dirimu sendiri. Tapi ingat, kesadaran saja tidak cukup. Kesadaran adalah langkah pertama. Langkah berikutnya adalah tindakan kecil yang konsisten. Di video berikutnya, kita akan masuk ke solusi. Aku akan membantumu dengan langkah-langkah konkret. Bagaimana menyembuhkan luka inner child, bagaimana melatih pikiran, dan bagaimana membangun lingkungan yang mendukung vibrasimu. Jadi, kalau kamu belum melakukannya, subscribe dan aktifkan lonceng sekarang. Karena perjalanan ini baru saja mulai mendalam. Aku juga ingin mengundangmu untuk melakukan satu hal kecil setelah video ini. Tulis di kolom komentar di bawah. Dari 5 penyebab tadi, mana yang paling kamu rasakan saat ini? Satu saja. Hanya dengan menuliskannya, kamu sudah mengambil langkah pertama untuk sadar. Di video selanjutnya, kita akan bertemu lagi. Sampai saat itu tiba, jaga vibrasimu. Tetaplah bernapas. Tetaplah sadar. Salam dari Frekuensi Sadar.